warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barokallah. Allah masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat luar biasa, di mana kita dapat menghadiri majelis ilmu. Dan Rasulullah bersabda, siapapun yang dapat dengan mudah selalu dapat menghadiri majelis ilmu adalah umatku yang sangat aku cintai. Barakallah. Alhamdulillah, malam ini kita masih bisa bersua, kita masih bisa bertemu, kita masih diberikan nafas yang sangat luar biasa untuk mendengarkan kajian. Semoga kita semua, lebih-lebih keluarga LWI, bisa menjadi pribadi yang tawadu. Amin, Allahumma amin. Hari ini Ibu mau membahas tentang logika manusia dengan logika Allah. Tahu logika manusia itu apa? Ibu nanya. Apa? Bukankah Bang Hutal seorang manusia? Iya. Kenapa tidak tahu? Ibu bertanya tentang logika manusia. Kenapa Bang Hutal? Ibu nggak dengar? Ibu, dijelaskan lagi lah Ibu, dijelaskan lah Bu. Makanya saya bertanya juga kan gitu. Logika manusia sama dengan logikanya Allah kan gitu. Saya udah pernah dengar, cuma lupa Ibu. Logika manusia tidak sama dengan logika Allah. Banyak di sekitar kita, bahkan dimanapun, banyak orang dengan gagah, dengan gigih mengatakan bahwa keberadaan Allah itu harus dijelaskan dengan logika kita. Benar atau benar? Kebanyakan orang ya seperti itu. Ya, benar ya. Sedangkan logika manusia tidaklah sampai mencapai arti hakikat dari sebuah logika. Kenapa? Kalau kita berdasarkan logika, berarti kita menjadikan bahwa Allah itu adalah manusia seperti kita yang mati dan bangkit lagi. Dan itu sangatlah tidak mungkin. Benar? Ya, alhamdulillah. Manusia diciptakan dengan kemampuan nalar yang sangat luar biasa, melebihi apapun makhluk yang diciptakan Allah. Namun manusia kadang lupa bahwa bagaimanapun kuat dan hebat logika kecerdasan dia, ataupun dia tingkatannya S1, S2 atau S tong-tong sekalipun, hal itu tidak akan mampu menggapai logika Allah. Sebab Allah memiliki cara tersendiri, memiliki suatu pemahaman untuk hamba-hamba yang dipilihnya. Jadi kisah ini berawal dari sahabat saya. Sahabat saya adalah seorang Nasrani ya. Kita sebut, karena di sini kita mengkaji dan menilai sesuai akidah Islam. Dia adalah wanita yang benar-benar Allah bukakan pintu hidayah, di mana ketika dia mengimani logika Allah yang menyampaikan kepada dirinya tanpa dia sadari, dalam suatu malam yang sangat gelap gulita, tiada lampu yang menyinari, karena pada waktu itu malam turun dengan gelap gulita dan lampu listrik padam semua. Tiba-tiba dia melihat sinar yang sangat terang yang memenuhi kamarnya.
Di dalam sinar itu dia melihat cahaya Nur Muhammad yang terlihat sangat jelas. Dan dia merenungkan pertemuan yang singkat di saat gelap gulita, di saat tiada lampu sama sekali. Akhirnya dia coba datang kepada ibu. Dia bertanya, "Hajah, boleh saya bertanya?" "Oh boleh," dengan senang hati. "Kita memang berbeda keyakinan, tapi tadi malam aku menemukan suatu sinar yang sangat terang. Sinar yang benar-benar membuat aku takjub. Dan sinar itu membawa aku ke dalam kesejukan yang luar biasa, yang selama ini tidak pernah aku rasakan." Ibu masih terdiam. Saat itu ibu hanya terdiam. Dan akhirnya ibu berkata, ketika kamu memang Allah beri suatu hidayah, di mana segala harta di muka bumi, gemerlap dunia, tidak akan mampu bisa membeli hidayah Allah kepada hamba yang ditunjuknya. Dengan langkah ibu berkata, yang penting kamu doa, ikhtiar, tawakal ala Allah, dan mulai saat ini bersahadat. Akhirnya dengan kekuatan yang luar biasa, dan ibu yakin dia benar-benar luar biasa, dia benar-benar mantap. Ketika dia mengambil suatu keyakinan yang benar-benar Allah ilhamkan dan Allah beri hidayah. Yang pertama, dia adalah seorang wanita. Dia dimusuhi oleh satu keluarga. Dia tidak diterima di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan dia terancam untuk dibunuh. Namun karena hidayah Allah yang Masya Allah, dia mampu melewati itu semua. Dia mampu menghadapi itu semua. Dan dari sini kita bisa mengambil inti dari logika manusia tidak sama dengan logika Allah. Dari sini jelas? Dari sini jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bang Saiful? Bang Hutal, ada pertanyaan? Nggak ada, Ibu. Sudah jelas penjelasan Ibu udah jelas? Kak Arum udah jelas? Jelas, Bu. Sudah mengerti logika manusia tidak sama dengan logika Allah? Udah ngerti? Ya. Udah jelas? Nah, sekarang Ibu kasih contoh kisah nyata. Kisah nyata. Ada dua orang, ya kan? Ada dua orang yang memahami dirinya sebagai seseorang yang benar. Padahal Allah selalu memberitahukan kepada hamba-hambanya, kamu harus doa, kamu harus ikhtiar, kamu harus tawakal ala Allah. Ada orang berkata, cukuplah aku berdoa, pasti aku dikabulkan sama Allah. Allah berkata, kamu berdoa tanpa ikhtiar, itu sama aja kamu sombong. Ikhtiar tanpa doa, semua adalah kosong.
Jadi kewajiban kita dalam kehidupan ini doa, ikhtiar, tawakal ala Allah. Dan yakin hasil pasti Allah yang memberikan suatu keindahan, Allah yang memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Kita berkisah tentang dua orang yang bernama insan. Perbedaan insan dan ihsan Ibu contohkan dalam kisah 3 orang. Yang pertama, ada seseorang yang dikatakan dia tawadu, yang dikatakan dia seorang yang solih. Dia mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah melalui anak kesayangannya. Saat ujian dan cobaan Allah menimpa dirinya, dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku sudah doa, aku sudah ikhtiar, dan sekarang aku berusaha untuk pasrah, bukan tawakal." Dan suatu ketika dia adalah seorang ayah yang memiliki jabatan titel di dunia insan. Saat itu dia menghadapi seorang anak yang paling dicintainya sedang mengalami sakit. Dia berdoa, dia ikhtiar. Logika manusia berkata, "Ya Rob, aku udah berdoa, aku udah ikhtiar, mana obatnya?" Sehingga muncullah suatu keterputusasaan yang sangat luar biasa. Dia merenung pada suatu tempat yang harusnya seorang mukmin ketika menghadapi masalah datang pada Allah. Dia datang pada suatu tempat dengan merenung, tanpa mengkaji dirinya, tanpa menilai dirinya, dan logika dia masuk dalam pemikirannya. Dalam titik nadir yang paling bawah, datanglah seorang yang bergelar manusia tanpa insan dan tanpa ihsan. Karena dilihatnya bapak ini seorang yang tawadu dilihatnya. "Bapak, kenapa kamu bersedih? Bapak, kenapa kamu menangis?" Padahal bapak ini baru melihat orang itu. Karena rasa keterputusasaan, titik nadir penghabisan dari rasa sabar, akhirnya dia berbincanglah dengan manusia itu. Dia bertanya, "Kenapa kamu terlalu sedih? Kenapa kamu terlalu bingung? Apa yang kamu risaukan? Apa yang membuat kamu sedih? Apa yang membuat kamu gundah gulana?" Bapak itu dengan serta-merta menjawab, "Saya udah berobat, saya sudah berdoa, tapi kok nggak ada ya obatnya." Astagfirullahalazim, subhanallah. Akhirnya
timbullah suatu saran yang naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Saran dari seorang manusia yang berbeda akidah dengan kita. Mohon maaf lahir batin, manusia tadi menyampaikan, kamu mau sembuh? Kamu mau anakmu sehat? Bapak tadi menjawab, ya, aku mau anakku sehat. Coba kamu kasih anakmu sup yang berasal dari hewan yang haram untuk kita makan. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Karena bapak itu tidak bisa menjaga dirinya menjadi ihsan, naik imannya kembali. Akhirnya dia terjerumus dalam insan. Dan dia mengikuti logikanya sebagai manusia. Dan dia tidak benar-benar doa, ikhtiar dan tawakal ala Allah. Tapi yang diambilnya adalah logika manusia. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, ada seorang manusia yang benar-benar solih. Sepasang suami istri yang solih. Seorang bapak yang solih. Ketika dia menghadapi sakaratul maut dari anaknya, dia hanya berdoa, ya Allah, sembuhkan anakku ya Allah. Tanpa dia mau ikhtiar. Berdoa lagi, ya Allah, sembuhkan anakku ya Allah. Sedangkan kita diminta sama Allah doa, ikhtiar, tawakal ala Allah. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Lakukan itu dengan istiqomah. Lakukan itu dengan benar-benar amanah. Dan hasil aku pasti memberikan yang terbaik kepadamu. Namun bapak itu berkata, ya udahlah, kalau memang sudah ajalnya mati ya mati. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ketika kita sudah doa, ketika sudah ikhtiar dan kita udah tawakal ala Allah, tidak perlu ucapan kita menyatakan seperti itu. Doa tanpa ikhtiar adalah orang yang sombong. Ikhtiar tanpa doa adalah omong kosong. Jadi seorang mukmin harus doa, ikhtiar, tawakal ala Allah. Maka Allah akan menunjukkan bukti bagaimana rohimnya datang kepadanya. Yang ketiga, ada seorang muslimah. Muslimah itu dalam keterpurukan yang sangat luar biasa. Dia bertemu di suatu jalan. Mungkin teman-teman akan berpikir orang itu sangat bodoh. Baru kenal kok memberikan uang 35 juta. Itulah perbedaan insan dan ihsan. Seorang muslimah itu bertemu dengan seorang bapak. Bertemu di klinik rumah sakit. Bapak itu adalah seorang tukang bangunan.
Muslimah itu memandang, Masya Allah, bagaimana sayangnya seorang suami kepada istrinya. Istrinya dalam keadaan sakit parah, dibopong, digendong, ibu lihat sendiri, dari parkiran yang sejauh itu menuju klinik rumah sakit. Muslimah itu berkata, wahai Rabbul Izzati, adakah amanah yang engkau sampaikan sehingga engkau memperlihatkanku suatu kejadian yang Masya Allah luar biasa. Bagaimana seorang suami yang tanpa dia malu, dia menggendong istrinya dengan penuh kasih sayang. Dan tanpa rasa malu, dia meminta pada loket pembayaran, tolong bantulah istriku, Bu. Seandainya ginjalku yang diambil, silakan. Menangislah seorang muslimah itu. Terenyuh dia melihat seorang bapak, seorang suami yang begitu sangat mencintai istrinya. Muslimah itu mendatangi bapak itu. Karena tahu nggak teman-teman, apa kata loket pembayaran? Nggak bisa Pak, Bapak harus mengikuti instruksi untuk membayar. Bapak itu dengan tertunduk lemas, sambil meneteskan air mata, dia berkata kepada istrinya, sayang, maafin aku ya atas ketidakberdayaanku untuk bisa membawamu berobat. Dia menangis dan menangis. Muslimah itu mendatangi bapak itu dan berkata, mohon maaf lahir batin Bapak, ada yang bisa saya bantu? Apakah kalian teman-teman tahu seorang muslimah itu dalam kesakitan yang sangat luar biasa? Seorang muslimah itu dalam keterpurukan yang sangat luar biasa. Namun dia masih mampu memberikan hatinya kepada orang lain. Dia mendekati bapak itu. Dia berkata, Bapak, mohon maaf lahir batin. Jika Bapak berkenan dan Allah ridho, pakailah uang yang ada di amplop ini. Tahukah teman-teman dari mana uang amplop itu? Uang amplop itu dia dapat dengan dia mengobati pasiennya. Dan dia tidak tahu menahu bahwa uang itu berjumlah 35 juta. Karena dia yakin, ya Rob, ketika aku mengobati orang dan aku dalam keadaan sakit, sedangkan aku tidak bisa mengobati diriku sendiri ya Rob, tapi engkau tunjukkan suatu yang Masya Allah, bagaimana seorang laki-laki menghargai istrinya, bagaimana seorang laki-laki mengistimewakan istrinya ya Rob. Mungkin di tangan uang ini adalah hak dia ya Rob. Bapak itu sampai bersujud-sujud. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Mbak Cantik, terima kasih Bu Haja. Apa semua disebutnya. Akhirnya alhamdulillah istrinya dibawa masuk ke ruangan. Sedangkan kalian tahu di sini, muslimah itu kesakitan luar biasa karena dia ada musibah yang dia alami. Tapi dia tidak menghiraukan dirinya. Karena apa? Seorang muslimah itu lebih mengutamakan kebahagiaan orang lain. Karena dia yakin ketika dia membuat orang tersenyum,
membuat orang bahagia, pasti Allah akan menurunkan kebahagiaan yang hakikat. Setelah istrinya dibawa masuk ke ruangan dan diberi infus dan dilayani dengan baik, bapak itu datang ke seorang muslimah. Dan dia berkata, apa yang bisa aku lakukan? Muslimah itu menjawab, alhamdulillah bapak, uang ini adalah uang bapak. Uang ini memang Allah berikan hanya untuk lewat saya, tapi uang ini untuk istri bapak. Terimalah rizki dari Allah. Coba, luar biasa. Masya Allah. Akhirnya terjadilah suatu percakapan. Saya tidak bisa seperti ini, Mbak. Saya tidak bisa seperti ini, Bu Haji. Dia bilang gitu. Jadi, Bapak maunya seperti apa? Saya bisa memperbaiki rumah. Alhamdulillah, barokallah. Ternyata Bapak mempunyai keahlian untuk membangun rumah. Alhamdulillah Bapak. Monggo Bapak silahkan datang ke rumah saya untuk memperbaiki rumah saya. Itu kata seorang muslimah. Dia hanya memberikan alamat dan nomor HP-nya tanpa melihat alamat rumah Bapak itu. Alhamdulillah, selesai seorang muslimah itu berobat. Dan teman-teman tahu, sedangkan seorang muslimah itu juga butuh dana pengobatan. Akhirnya istrinya tukang tadi dioperasi, udah sembuh. Datanglah dia ke muslimah tadi. Ya, saya mau baikin rumah, tapi kalau Bu Haji mau datang ke rumah saya, silakan. Akhirnya muslimah itu datanglah ke rumah bapak tukang itu. Setelah datang berbicara, muslimah cuma berkata, Bapak, sekali lagi saya menyampaikan, uang itu adalah uang Allah yang dititipkan kepada saya untuk istri Bapak operasi. Jadi jangan pernah berpikir Bapak berhutang dengan saya. Insya Allah itu semua amanah dari Allah. Dengan berjalannya waktu, muslimah itu percaya kepada tukang itu. Ternyata apa yang terjadi teman-teman? Bapak itu pergi dengan tanpa rasa penyesalan. Dan dia membiarkan rumah muslimah itu tidak terbangun sama sekali. Dan muslimah itu menangis. Alhamdulillah, barokallah ya Rob. Engkau memberikan iktibar pagi ini bahwa segala sesuatu yang terjadi atas khodok dan khodar atas diriku adalah yang terbaik dari kau. Dan muslimah itu tidak lagi mengingat uang itu untuk siapa. Dan dia berusaha untuk melupakan dan tidak berusaha untuk mencari tukang itu. Karena dia yakin, ya Rob, setiap kejadian adalah hikmah terindah darimu. Setiap kejadian adalah meningkatkan keimananku kepadamu. Jadi dari 3 orang ini teman-teman, kita bisa membedakan insan dan ihsan. Ketika manusia bergelar insan, dia hanya mampu memakai logika manusia tanpa memakai logika Allah. Tetapi ketika dia bergelar ihsan, logika manusia berjalan, tapi logika Allah yang bertatah dalam pikiran dan hatinya, sehingga tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sakit, dan mengikhlaskan apa yang sudah lepas.
Dari situ teman-teman, yang mana kita mau memilih? Apakah kita sebagai insan bergelar insan, ataukah kita manusia bergelar ihsan? Bang Hutal? Manusia bergelar ihsan ya. Manusia bergelar insan atau manusia bergelar ihsan? Bang Hutal? Ya Bu, putus-putus suara Ibu loh Bu. Manusia bergelar insan atau manusia bergelar ihsan? Insan ya. Manusia bergelar insan itu memakai logika manusia. Dia tidak memakai logika Allah. Manusia bergelar ihsan, manusia itu memakai logika manusia dan memakai logika Allah, dan lebih mengutamakan logika Allah. Manusia ihsan Bu. Barakallah. Bang Saiful? Manusia bergelar ihsan. Kak Arum? Ingin menjadi manusia bergelar ihsan. Barakallah. Barakallah. Semoga dengan kita mengkaji diri sendiri, menilai diri sendiri, mengambil iktibar dari titel manusia bergelar insan dan ihsan, dan mengkaji logika manusia dan logika Allah, menjadikan kita pribadi yang tawadu, pribadi yang hanya mampu mengkaji dan menilai sendiri, tidak mampu mengkaji menilai orang, sehingga Allah lebih mencintai kita. Kata Allah, ketika kamu mampu membuat orang sekitarmu dan lebih banyak orang lagi untuk bahagia, dan kamu hidupmu lebih bermanfaat untuk orang lain, itulah yang paling aku cintai. Itulah yang membuat aku cemburu atas perbuatanmu. Barakallah. Di sini ada pertanyaan. Ada Bu, next. Bang Hutal? Nggak ada Bu. Bang Ipul itu Bu. Bang Ipul ada yang mau nanya itu Bu. Bang Saiful? Paham. Kak Arum? Gimana ya? Tanya. Maksudnya yang kata ibu, yang ibu bicarakan tadi itu manusia bergelar ihsan. Itu berarti orang itu harus punya ilmu ikhlas. Nah, ilmu ikhlas itu lah susah dipelajari. Yang amat berat untuk pelajari ilmu ikhlas gitu, yang kadang-kadang yang kita ibaratnya begini ibu, gimana ya caranya begini, ini kita kasih uang 1.000, nah kita udah ikhlas nih, tapi dalam hati aduh tadi sayang banget ya uang itu saya kasih padahal saya butuh. Nah itu kan Astagfirullahaladzim. maksudnya begitu lah Bu, ingin menjadi manusia bergelar ihsan, tapi ilmu ikhlas itu harus ada, susah untuk dipelajari pelan-pelan. Jadi gini Kak Arum, ketika kita menggambarkan ikhlas sama dengan kita buang hajat di kamar mandi. Apakah ketika kita buang hajat kita mencari-cari lagi? Kan enggak. Ya makanya kalau kita mau belajar ikhlas, ya belajar seperti itu dulu, tanpa mencari-cari lagi, tanpa mengungkit-ungkit lagi. Tadi logika yang ibu berikan, dia adalah seorang muslimah, dia dalam keadaan sakit, berangkat juga ke klinik, dia juga butuh uang untuk berobat. Namun karena dia bergelar ihsan, dia mampu memberikan uang dalam genggamannya ke orang tersebut. Sedangkan orang yang bergelar insan, dia pasti berpikir, aku juga butuh, aku juga perlu. Bener apa enggak? Benar.
Makanya kalau manusia bergelar ihsan, malaikat pun tidak mampu mencatat pahalanya. Hanya Allah langsung yang mencatat. Kan tadi Ibu ceritakan, kecuali muslimah ini kaya raya, muslimah ini dalam keadaan sehat, muslimah ini tidak butuh pengobatan. Coba. Kalau logika manusia yang berbicara, ketika dia menyerahkan uang itu, dia tidak berobat, matilah dia. Benar apa benar? Benar. Tapi karena dia mengingat bahwa Allahku sangat luar biasa. Masalahku besar ya Rob, tapi engkau lebih besar dari masalahku. Akhirnya Allah tolong dengan kesembuhan yang sangat luar biasa. Allah tolong dengan suatu kebahagiaan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Allah menolongnya dengan jabatan iman lebih tinggi dari siapapun. Dan yakinlah, catatan terindah sudah berada di arasi untuk muslimah itu. Barakallah. Jadi, kalau logika manusia akan berkata seperti itu. Tapi ketika logika Allah berkata, dia kan sudah doa, dia sudah ikhtiar, dan dia sudah tawakal ala Allah. Dan pasti seorang muslimah akan tahu jawaban terindah terbaiknya dari Allah. Kalaupun muslimah itu tiba-tiba meninggal, insya Allah mati syahid. Karena dalam jiwa dan jasadnya, sebelum dia menghadap Allah, dia mengikhlaskan untuk membantu orang lain. Masya Allah. Dari sini ada pertanyaan lagi? Bang Saiful, Kak Arum, Bang Hutal, Tidak ada, Bu. Bang Jatim, Saya ada, Bu. Bang Bendrot, silakan. Tapi bukan di seputaran pengajian malam kita ini, Bu ya. Ini agak ini juga, cuman pertanyaannya ya masuk akal juga sih, Bu. Semua masuk kan gitu. Cuman bukan di dalam pengajian ini ya, Bu. Iya. Gini, Bu. Saya mau bertanya. Boleh. Ini bertentangan dengan sholat ya, Bu. Ya. Kadang saya waktu sholat, caranya supaya memang betul-betul kita kadang nggak tahu pas lagi gitu, tiba-tiba entah pas di dalam sujud ruku, tiba-tiba ada langsung ke otak itu masuk gitu, supaya kita jadinya gimana, Bu? Jadi betul-betul memang kalau khusyuk gitu, Bu, caranya kita memang memperlakukan sholat itu secara khusyuk. Itu kadang di pikiran kita kan timbul tak apa nanti pas lagi sujud ruku, yang inilah yang itu, Bu. Itu ada tiba-tiba datang ke situ kita terganggu, itu gimana ya, Bu? Jadi gini Bang Hutal, Rasulullah pun pernah menyatakan, ketika lapar dan sholat, yang mana didahulukan? Makan nih, Bu. Makan yang didahulukan. Berarti ketika kita lapar, kita makan dulu, baru kita sholat. Benar? Benar? Nah, tetapi ketika kita tidak ada halangan apapun, kita langsung segera melaksanakan sholat. Nah, dalam sholat itu, yang pertama kita kan harus berwudu, benar? Ya, Nah, benar. setelah berwudu, kita harus baca niat. Benar? Benar, Bu. Nah, setelah kita baca niat, barulah kita sholat. Nah, dalam perjalanannya, ketika kita sholat, tiba-tiba kita terganggu. Misalnya gini, Allahu Akbar kabiro. Kemana ya kunci mobil ya? Kemana ya kunci motor ya? Bener nggak? Iya, Bu, betul. Bener. Benar. Ya memang
siapapun yang sholat itu memang tidak bisa khusyuk betul. Tapi kita berusaha, ketika ada pikiran seperti itu, langsung baca. Baca doa yang kita baca. Kita baca surat Al-Fatihah. Ibu pun sering mengalami. Jadi ketika sholat, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku tadi naruh apa ya? Tapi langsung diterusin lagi. Jangan kita terpengaruh. Karena ketika sholat itu ada jin yang mengganggu kita. Jadi kita tetap melaksanakan sholat. Jadi apapun yang terjadi, Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi katsira. Ya Allah, nasiku gosong, astagfirullahaladzim, ya Allah ini. Tapi tetap sholat gini, sholat terus sampai selesai. Semuanya arm outcome ya, mau nyiapin nenek tidur. Jadi tetap Bang Hutal, tetap jalankan sholat sampai selesai apapun yang terjadi. Ya itu dia, bukan, makanya kan kadang kita pas lagi sholat, entah sholat isya atau sholat maghrib, tiba-tiba ada yang terpintas tanpa memang kita sadari kan gitu, Bu. Tapi memang tetap dibaca gitu, tapi nggak ada masalah itu. Cara memang khusyuk itu memang pernah saya rasain, Bu. Yang betul-betul sholat khusyuk itu memang sangat nyaman, betul-betul memang nyaman lah, Bu. Kalau memang kita betul-betul khusyuk, betul-betul sama sekali tidak ada melintas gitu, Bu. Jadi gini, manusia diciptakan, coba Bang Hutal, sekarang coba Bang Hutal berdiri, Bang Hutal kosongkan pikiran, kosongkan apapun pikiran, berpasrah pada Allah. Intinya kita tuh langsung sujud ke bawah. Jadi ketika kita mau sholat, kosongin semua pikiran, kosongin semua yang masalah-masalah. Kita sholat bener-bener, insya Allah khusyuk. Dan ketika Bang Hutal ingin merasakan benar-benar, benar nggak sih kalau kita diciptakan itu disuruh sujud sama Allah? Coba berdiri tegak, kosongkan pikiran yang aneh-aneh, dunia dihilangkan semua, minta sama Allah, ya Rob, aku kembali padamu. Dengan sendirinya tanpa disadarin, kita tuh akan tunduk, bahkan sampai air mata tuh turun dengan sendirinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gimana Bang Hutal? Udah, Bu, sudah paham, Bu, sudah paham. Jadi khusyuk dan tidak khusyuk itu tergantung pertama kali kita berniat. Tapi insya Allah kalau kita berusaha, kita benar-benar mengosongkan semua hal duniawi dan berpasrah pada Allah, insya Allah kita khusyuk. Dan ketika kita khusyuk, kita itu nyaman. Kita baca biasanya surat Al-Fatihah sama surat An-Nas. Kita baca surat Al-Mu'minun, nyaman. Nggak ada istilahnya itu kita merasa kelamaan, capek, nggak ada. Intinya berasal pada diri kita sendiri. Gimana Bang Hutal? Sudah paham, Bu, sudah. Udah puas apa tidak puas? Sudah puas, Bu, sudah puas, Bu. Makasih, Bu, atas pertanyaan saya, Bu. Atas jawaban dari pertanyaan saya, Bu. Oh iya, mau bilang itu, Bu, ada tadi orang lewat tiba-tiba kepental. Enggak, maksudnya itu. Ada tadi yang lewat, kirain kan tak mau nanya apa, rupanya lewat aja. Yuk. Bang Hutal yang diingat surat nikah ngapain diingat, Bang? Kan ada bukunya. Yang diingat itu anak, istri, sama apa, udah makan apa belum, nah itu baru Bang, betul Bang Jatim. Bang Saiful tidur. Bang Saiful ada yang ditanyain sama Ibu? Udah jelas?
Jelas Bu, jelas. Alhamdulillah. Jadi intinya man aroda dunya fali bilmi wa man aroda huma fali bilmi wa man lupakan wa man akhirati bi ilmi. Jadi ketika kamu ingin menggenggam dunia, wajib bagimu dengan ilmu. Ketika kamu ingin menggenggam akhirat, wajib bagimu dengan ilmu. Ketika kamu ingin menggenggam kedua-duanya, wajib bagimu dengan ilmu. Jadi intinya semua logika manusia, logika Allah itu harus berdasarkan ilmu kita, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Makanya ibu selalu berkata lebih baik kita mengejar ilmu akhirat, karena dengan sendirinya ilmu dunia mengikuti kita. Itu rumusnya seorang mukmin. Ketika kamu mengejar dunia, maka akhiratmu jauh. Tapi ketika kamu mengejar akhirat, duniamu mengikuti kamu. Dan yakinlah kata Allah, logika manusia tidaklah sama dengan logikaku. Ketika manusia berlogika, itulah adalah pikiran dan prasangkanya kepadaku. Justru ketika manusia mengutamakan logika kepadaku, maka manusia itu bergelar ihsan. Barakallah. Semoga keluarga LWI bisa menjadi pribadi tawadu dan bergelar ihsan. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, amin.